Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, di sini ada baru datang ya untuk kulkas Polytron. Ini kemarin udah saya cek untuk kerusakan pada kulkas Polytron, dan ini juga baru datang. Dan yang ini juga baru datang. Jadi ada 3 unit kulkas Polytron baru datang ya, dan semuanya tidak dingin. Oke, di sini saya akan bahas mengenai kulkas Polytron 2 pintu, teman-teman ya. Jadi untuk kulkas Polytron 2 pintu, kemarin ada banyak pertanyaan masalah kulkas Polytron 2 pintu. Bang, pertanyaan seperti ini. Ini saya akan coba jawab dengan singkat dan kalian bisa perhatikan tutorial kali ini. Karena untuk tutorial kali ini saya akan ulas semuanya, teman-teman ya. Dan kalian bisa teliti satu persatu, jangan di skip ya. Oke, yang pertama pertanyaannya seperti ini, Bang, kulkas Polytron saya itu atas bawah nggak bisa dingin, padahal untuk sensor defrost, kemudian itu udah pernah saya ganti, kemudian timer juga udah pernah saya ganti juga, tapi kenapa kulkas Polytron saya itu masih tetap nggak dingin? Nah, yang kedua, kulkas Polytron bagian bawah itu kenapa kulkasnya nggak dingin sedangkan yang di atas dingin. Nah, kemudian yang ketiga, masalah kulkas Polytron 2 pintu yang tidak dingin juga. Bang, kenapa kulkas Polytron bawah nggak dingin, kemudian yang atas itu hanya dingin saja tapi nggak bisa beku? Nah, ini ketiga pertanyaan ini sering masuk di kolom komentar, itu paling banyak masalah kulkas Polytron ya. Saya kurang paham juga kenapa bisa terjadi seperti itu. Oke, di sini saya bahas yang pertama, pertanyaan yang kemarin, masalah udah diganti sensor defrost, kemudian udah diganti timer juga, kenapa kulkasnya tetap nggak dingin? Oke, yang pertama untuk pengecekan seperti biasa teman-teman ya. Jadi pertama pengecekan itu kalian pastikan di bagian mesin kompresornya itu harus hidup ya. Contoh hidup seperti apa, ciri-ciri mesin kompresor hidup, kalian bisa lihat di bagian belakang kulkas. Nah, jadi di bagian belakang kulkas di sini, ini pasti kalau misalkan hidup itu pasti ada suara getar ya. Kemudian mesin kompresor juga terdengar ya. Nah, ini kalian bisa dengar nih. Nah, ini suara mesin kompresor. Nah, ketika sudah kalian cek bahwa mesin kompresor ini hidup, berarti mesin kompresor ini nggak ada masalah. Jadi nggak perlu yang namanya diganti overload, relay, itu nggak perlu kalian ganti teman-teman. Kecuali mesin kompresor ini mengalami mati ataupun nggak bisa hidup, baru kalian cek di bagian overload dan juga relaynya teman-teman ya. Oke, di sini karena di sini mesin kompresor itu hidup ya. Kemudian kalian cek di bagian bodi kulkas. Nah, bodi kulkas di sini, apakah bodi kulkasnya ini terasa panas atau tidak? Kemudian di sini ada yang namanya kondensor. Ini kondensor eksternal. Ini udah pernah digantian, maka di bagian bodi ini nggak panas. Dia akan pindah ke bagian kondensor yang sudah diganti eksternal seperti ini. Nah, ini kondensornya panas. Nah, pastikan mesin kompresor nyala, kemudian bodi kulkas panas ya. Kalau misalkan nggak panas, bodi kulkas nggak panas, kemudian mesin kompresor nyala, itu udah dipastikan bahwa freonnya itu habis. Nah, kalau misalkan freon habis ini, besar kemungkinan ada kebocoran freon, kemudian oli kompresor naik. Nah, solusinya kalian harus flushing. Kalau misalkan ada kebocoran, kalian cek kebocorannya, baru kalian isi freonnya teman-teman ya. Oke, yang kedua, di sini kalian cek ya. Jadi di bagian kelistrikan ini sering banget ini kekeliruan teman-teman ya. Yang kedua, kalian cek di bagian kelistrikan, karena di bagian kelistrikan ini yang di bagian freezer itu ada yang namanya kipas ya. Kipas, kemudian sensor defrost, fuse, heater. Nah, itu ada semuanya ya. Nah, kalian itu harus cek semuanya. Jadi nggak bisa kalian cek, wah ininya mungkin rusak. Nah, ini kata mungkin tuh jangan dibiarkan teman-teman ya. Tapi kalian harus cek semuanya. Nah, Yang pertama kalian cek di bagian kipas. Nah, karena di bagian kipas ini nggak ada hembusan angin,
udah pasti di sini kipasnya rusak. Kadang kalau nggak rusak itu kipasnya macet ya, tapi kebanyakan kipas sih rusak. Itu belinya cukup murah, itu sekitar, kalau yang bagus itu sekitaran 120 untuk dinamo kipasnya. Nah ini kan nggak ada hembusan kipas sama sekali yang keluar tuh. Nah berarti di sini kipasnya yang bermasalah. Oke, di video sebelumnya udah pernah saya bahas ya, bahwa kipasnya ini, kipas kulkas Polytron ini udah rusak. Nanti saya akan coba bongkar dulu. Di cara bongkarnya ini kalian bisa lepas ya, baut satu, kemudian yang di bagian atas ini dua, ada tiga ya, kalian buka. Kemudian di sini ada juga, oh ini biasanya ada baut cuman udah nggak ada. Ini udah pernah diservis ya, tapi ini kembali nggak dingin. Oke, sekarang saya akan coba buka baut di bagian tiga sisi ini. Saya akan coba buka dulu. Oke, di sini udah kebuka. Ketiga baut di sini udah kebuka ya. Tinggal kalian buka di bagian cover sini. Ini tinggal kalian tarik aja seperti ini. Oke, ini udah kebuka. Nah, ini teman-teman ya, ini kipasnya nggak berputar tuh. Harusnya di sini kipas berputar. Ini bersamaan dengan yang namanya mesin kompresor. Jadi ketika mesin kompresor hidup, otomatis kipas juga ikut hidup. Kalau misalkan kipas ini nggak hidup, berarti di sini permasalahannya di bagian kipas. Jadi kipas harus kalian ganti teman-teman ya. Oke, di sini ada juga yang bertanya, Bang, putaran kipas ini ke kiri atau ke kanan? Tergantung dari sininya nih. Nah, baling-baling. Kalau baling-balingnya di sini kan putarannya kan ke kiri, berarti putarnya itu harus ke kiri ya. Ada juga dinamo yang putarannya ke kanan. Kalian tinggal balik aja untuk dinamo angkernya, tinggal balik aja. Kemudian diameter dari kipas ini ada juga berbeda ya. Ada dua, ada yang kecil, ada juga yang besar. Tinggal kalian copot di sini. Ini saya coba lepas. Nah, ini ya. Nah, di sini ada yang kecil, ada juga yang besar. Ada juga yang panjang, ada juga yang pendek. Nah, kalian bisa bawa untuk dinamonya buat contoh. Nah, kalau diameter milinya ini saya kurang paham, teman-teman. Intinya di sini ada dua ya, ada yang besar, ada juga yang kecil. Nah, kalau misalkan ini yang kecil, berarti kalian bisa beli yang kecil. Kalau misalkan panjang, apakah bisa dipotong? Oke, di sini kalian bisa potong sesuaikan diameter bawaan dari kulkas ya, supaya ininya nggak sampai keluar di bagian lubang sini. Kalian bisa potong supaya nggak mentok di bagian cover depan. Oke. Nah, berarti di sini masalahnya di bagian kipas yang sudah rusak, teman-teman ya. Kenapa kipas ini bisa rusak? Ya kemungkinan faktor faktor pemakaian udah lama bisa, kemudian dari spool juga bisa ya. Jadi ada beberapa banyak faktor. Oke, kemudian kalau misalkan kipas nggak berputar, kenapa kulkasnya nggak bisa dingin? Ya karena di bagian evaporator ini kan udah udah dingin ya, udah dingin. Kemudian di sini dihembuskan melewati kipas ini. Jadi ini kipas ini menghembus ke bagian depan. Jadi hawa dingin yang dari dalam ini dikeluarkan melalui kipas. Nah, kalau udah kipas berputar, otomatis bisa mendinginkan suhu ruangan yang ada di dalam kulkas Polytron 2 pintu. Nah, kenapa di sini kulkas di bagian bawah ikut dingin? Nah, di sini saya jelaskan. Jadi kipas ini berputar, seret. Di sini kan seperti ini, seret. Nah, jadi udaranya itu langsung ke sini, seret, langsung menuju ke bawah. Ini menuju ke bagian bawah. Pintu bawah ya, di lubang sana dia akan turun dari hembusan kipas. Ada juga yang hembus ke bagian depan, teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kalian bawahnya nggak dingin tapi
untuk apa namanya, untuk freshernya masih dingin, kalian tinggal setting di bagian sini di pengaturan suhu. Ini nggak ada masalah, nggak ada apa-apanya ya. Nih, kalau misalkan kita setting di angka 5, ini kan ada sangat dingin dan juga dingin. Sangat 5 ini saluran pembuangan, saluran udara yang menuju ke bawah itu lebih sedikit. Tuh, udaranya itu. Cuman ada 2. Tuh, ada 2 ya. Ini kita setting di angka 5. Kalau misalkan kita setting di angka 1 misal. Nah, ini lebih besar udaranya. Jadi udara yang menuju ke bawah itu lebih dingin karena settingan suhunya dikecilin. Bukan berarti di sini kita kecilin, bukan berarti di sini nggak bisa jadi es batu. Tetap jadi es batu, teman-teman. Jadi seperti itu, ya. Oke, kemudian di sini saya akan coba matikan dulu aja. Oh, nggak usah. Ini saya coba lepas dulu. Nih, biar kalian nggak tanya-tanya terus dan paham ya. Jadi jangan di skip. Oke, di sini tinggal dibuka. Nah, di sini kan ada kancingan, tinggal kalian pencet aja seperti ini. Oke. Nah, oke, di sini udah kebuka. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Jadi apa namanya? Jadi begini teman-teman ya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kulkas itu dingin tapi nggak bisa beku. Contohnya di bagian kipas ini tidak berputar. Kemudian ada yang namanya pengeblokan. Nah, pengeblokan ini terjadi karena yang pertama kipas nggak berputar. Kemudian di bagian sensor defrost ini mengalami mati ataupun rusak. Itu juga bisa menyebabkan pengeblokan bunga es. Kemudian di bagian fuse. Nah, untuk kulkas Polytron ada 2 tipe ya, yang apa namanya, ada juga yang fuse-nya apa namanya, gandeng ya dengan sensor defrost, ada juga yang terpisah, itu sama aja. Kemudian kalau misalnya ada kerusakan di bagian fuse, otomatis ketika kulkas ini mulai pendefrosan dan sudah selesai pendefrosan, kulkas ini nggak bisa dingin kembali ya, otomatis kipas juga mati, kemudian mesin kompresor juga mati. Kalau misalkan kerusakan di bagian fuse, kemudian kerusakan di bagian heater, maka timer akan mati, kipas mati, kemudian kompresor akan mati. Kalau pengen tahu ada kerusakan di bagian fuse dan juga heater, kalian tinggal putar aja, putar di bagian timer, arah berlawanan arah jarum jam. Kalau misalkan mesin kompresor hidup, kemudian kipas juga hidup, berarti kerusakan di bagian fuse dan juga heater. Nah, ini juga paham ya teman-teman ya. Nah, heater ini nggak boleh pecah teman-teman ya, karena heater kulkas Polytron ini heaternya pakai kaca. Nah, kalau misalkan pakai kaca ini sering terjadi kacanya pecah ya, itu bisa nggak panas ya saat pendefrosan. Nah, kemudian yang terakhir itu di bagian saluran pembuangan air itu harus lancar supaya nggak terjadi pengeblokan bunga es. Oke. Kemudian di sini kalau misalkan ciri-ciri kulkas Polytron 2 pintu ini freonnya kurang ataupun habis, ini ya di bagian evaporator. Nih, di bagian evaporator ini yang namanya evaporator. Ini yang namanya di bagian freshernya. Ini nggak ada pengembunan bunga es. Nah, ini kan ada sampai bawah sini. Ini ada tuh. Tuh. Ada ini. Ini ada. Ini ada apa? Ada bunga esnya seperti ini, rata semuanya. Berarti di situ kalau misalkan full ada, berarti freonnya aman, ya. Freonnya aman, nggak usah diisi. Berarti kalian tinggal cek di bagian kelistrikan seperti kipas, defrost, fuse, heater, dan juga timer. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan ada pengeblokan. Kalau misalkan di bagian sini tuh hanya di bagian ujung saja, di bagian sini aja yang ada bunga es, tapi di bagian bawah itu nggak ada, berarti itu udah ciri-ciri freon itu berkurang teman-teman ya. Nah, sampai di sini ngerti teman-teman ya. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham, kalian coba apa namanya tulis di kolom komentar, insya Allah pasti akan saya jawab.
Jadi jangan sampai ketika kulkas kalian udah nggak dingin, kalian ada pengecekan, jangan terfokus pada sensor defrost, karena kebanyakan tuh di sebelah ya langsung ganti sensor defrost, langsung ganti timer. Nggak semuanya teman-teman ya, jadi nggak semuanya kerusakan kulkas itu sama. Jadi ada kerusakannya yang berbeda, ada juga yang memang defrostnya rusak, ada juga yang dari fuse-nya aja yang rusak, jadi berbeda-beda. Jadi jangan berpatokan satu video ataupun satu konten ya yang menandakan langsung ganti sensor defrost itu langsung sembuh. Nah, kalian jangan ikut-ikutan, tapi kalian cek dulu defrostnya apa, rusak atau enggak. Itu defrostnya kalau misalkan ada kemasukan air tinggal kalian ganti, kemudian fuse-nya kalau misalkan putus kalian tinggal ganti fuse-nya. Itu di online juga ada, di toko spare part juga ada. Kemudian di bagian heater ini pecah atau enggak. Kalau misalkan pecah itu ya kalian langsung ganti aja teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya akan coba menggantinya dengan kalau misalkan fuse dan juga heater ini rusak teman-teman ya. Karena timer ini rusak. Jadi kalau misalkan ada kerusakan di bagian fuse dan juga heater, otomatis timer ini nggak akan berputar ketika selesai pendefrosan. Ini kebanyakan di kolom komentar banyak ya, udah diganti sensor defrost dan juga timer. Nah, ini masih nggak dingin. Nah, ini ternyata ada kerusakan di bagian fuse-nya yang rusak ataupun di bagian heaternya yang rusak. Jadi nggak masuk ya. Jadi nggak masuk. Oke, sekarang saya akan coba matikan dulu. Oke, di sini saya matikan. Kemudian kita ambil ini kipasnya, ini saya lepas dulu. Oke. Nah, ini kipas saya lepas dulu. Nah, jalur heater. Nah, ini jalur heater ini yang namanya heater ini udah pernah diservis ini. Sepertinya. Ya udah kayak gini udah pernah diservis. Oke, di sini kan ada jalur heater nih. Fuse ya, ada fuse dan juga sensor defrost jadi satu. Makanya dia ada berapa ini? Ada 1 2 3 4. Jatuh. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi di sini jadi satu ya antara defrost dan juga fuse jadi satu. Ada juga yang terpisah, defrostnya terpisah, kemudian fuse-nya juga terpisah. Ada juga yang seperti ini. Oke, sekarang di sini saya akan coba lepas supaya di bagian heater ini nggak tersambung. Anggap aja di sini udah nggak tersambung, artinya rusak ya. Dan kita akan coba lihat. Ketika selesai pendefrosan, teman-teman ya. Di sini saya akan coba tunjukkan timernya. Oke, di sini saya akan coba tutup dulu. Saya coba balik dulu ya. Oke, heater itu timer itu ada di bagian sini teman-teman ya, ada di bagian belakang kulkas dekat mesin kompresor. Kita akan coba buka timernya. Nah, untuk pergantian timer di sini untuk kulkas Polytron dia menggunakan timer sepertiga, bukan timer seperempat. Kalau timer seperempat itu khusus kulkas sub teman-teman ya. Nah, di sini ini timernya, ini udah pernah saya bahas juga. Kalau misalkan timer, nah ini timer udah pernah diganti teman-teman ya. Kalau yang orisinil itu pasti ada seal karetnya, semua tertutup karet supaya nggak kemasukan air, supaya nggak kemasukan semut ya. Kalau yang orisinil ya. Nah, ini ada tulisan sepertiga, berarti ini udah pernah diganti. Oke, sekarang di bagian timer ya, di bagian fuse tadi udah kita matikan ya, udah kita lepas untuk fuse-nya. Kemudian di sini saya akan coba langsung nyalakan. Ini dalam mode pendinginan ya teman-teman ya, artinya dalam kondisi mesin kompresor nyala. Oke, di sini mesin kompresor nyala.
Otomatis di sini timer kalian bisa lihat sebentar. Dulu. Oh. Sebentar. Ini mesin kompresornya nggak mau jalan. Ya karena kenapa? Nih tak kasih tahu. Ini nggak diganti, ini gimana ini teman-teman? Harusnya ya diganti lah. Ini berapa sih? Nggak seberapa. Oke, di sini jadi seperti ini ya. Jadi ketika mesin kompresor ini hidup, kemudian nggak ada kerusakan di bagian fuse dan juga di bagian heater, otomatis timer ini akan berputar teman-teman. Kalau misalkan ada kerusakan di bagian fuse dan juga heater, ini timer nggak bakalan berputar. Meskipun kalian ganti baru pun, timer ini nggak bakalan berputar. Oke, sekarang di sini kalian bisa perhatikan di bagian diagram dari kulkas Polytron 2 pintu ini. Kenapa ketika fuse ataupun heater ini rusak, maka timer tidak berputar, teman-teman ya. Di sini ada diagram, yaitu di sini ada angka 1, 2, 3, dan 4. Kenapa ketika di bagian jalur fuse dan juga heater ini kan fuse-nya ataupun sekring, kemudian di bagian sini pemanasnya, ini ketika mengalami rusak dia nggak dapat setrum. Nah ini nggak dapat setrum kalau misalkan rusak, sehingga timer ini nggak bisa berputar kalau misalkan rusak. Jadi kalau misalkan timer kalian nggak berputar, kalian wajib cek di bagian fuse dan juga pemanasnya, apakah di sini bermasalah ataupun ada kerusakan atau tidak. Kalau misalkan ada kerusakan, percuma kalian mengganti yang namanya timer, itu nggak bakalan berhasil dan kulkas kalian tetap nggak bisa beku teman-teman ya. Nah di sini kalian bisa perhatikan di bagian diagram dari kulkas Polytron teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi paham sampai di sini. Nah kemudian di sini saya akan coba putar sampai arah pendefrosan, arah berlawanan arah jarum jam ya. Nah ini berputar. Nah, kita putar aja sampai bunyi cetik yang cukup besar. Tadi udah kelewat ya. Oke sebentar. Nah ini ya, ini udah pas, tek gitu. Kalau misalkan udah pas, otomatis kompresor dan juga kipas itu mati ya, berhenti. Nah kenapa berhenti? Ini proses pendefrosan. Tadi udah saya putar sampai proses pendefrosan. Sekarang di sini saya akan coba nyalakan. Oke, di sini kipas dan juga mesin kompresor sudah mati teman-teman ya, karena di sini sudah menunjukkan pendefrosan. Nah di sini kalian bisa lihat apakah di bagian timer ini berputar atau tidak. Tuh, mana wis? Lihat ya. Nah ini nggak berputar teman-teman ya, karena tadi saya lepas di bagian heaternya. Nah sekarang di sini saya akan coba pasang lagi di bagian heaternya. Oke, di sini kita matikan dulu. Di sini saya akan coba pasang. Oke sebentar. Di sini saya akan coba pasang kembali untuk kabel heaternya. Wah, oke, di sini udah kepasang ya heater. Sudah saya pasang. Nah ini kalau misalkan ada kerusakan di bagian fuse antara heater, otomatis timer nggak berputar teman-teman. Dan sekarang saya akan coba pasang kembali apakah timer ini berputar atau enggak. Ini masih dalam mode pendefrosan. Oke, di sini kita nyalakan dulu. Dan ini kita lihat berputar atau enggak. Kalau berputar berarti di bagian di bagian antara fuse dan juga heater itu aman. Masih berfungsi dengan baik. Oke, kalian bisa lihat di sini. Nah, di bagian timer ini berputar teman-teman ya. Tuh, kelihatan ya. Artinya di sini timer ini masih bagus, heaternya masih bagus, fuse-nya juga masih nyambung.
Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi jangan kalian langsung kalian ganti timer. Kalau misalkan ada kerusakan di bagian fuse antara heater, kalian ganti timernya, itu salah. Padahal timer ini jarang banget rusak teman-teman ya. Ini diganti dari one cool. Nah, ini seperti ini teman-teman. Paham ya? Sampai di sini paham. Nah, jadi untuk pengecekan kulkas Polytron, jadi kalian bisa lakukan sama seperti di video ini teman-teman. Karena di video ini kerusakan itu di bagian kipas, maka saya ganti dengan kipas. Nanti saya akan coba ganti. Kemudian untuk di bagian sensor defrost ini udah seperti ini, jadi saya harus menggantinya. Ini udah banyak airnya. Kalau misalnya udah banyak ya apa namanya, udah nggak normal, kadang nggak. Kadang kulkas itu bisa menjadi tidak dingin. Nah, kalau misalkan ada kerusakan, kalau pengen lebih simpelnya lagi, tapi ini butuh waktu teman-teman ya. Kalau misalkan kulkas kalian ada pengeblokan, tiba-tiba kulkas bagian bawah di sini nggak dingin, kemudian yang atas masih bisa beku. Ini ada dua ya. Jadi selain ada pengeblokan bunga es ataupun kerusakan di bagian sensor defrost, itu di bagian saluran pembuangan biasanya buntu. Kalau udah buntu, ketika selesai pendefrosan itu masih ada genangan air. Nah, genangan air ini nggak bisa keluar ke bagian bawah. Nah, kalau misalnya udah nggak keluar, otomatis ketika mesin kompresor hidup dan kulkas sudah mulai proses pendinginan, maka yang tadi di bagian pembuangan ini menjadi es batu. Sehingga yang menyebabkan ada genangan air yang keluar dari bagian depan kulkas ya, pintu yang paling bawah itu rata-rata ada genangan air banyak. Itu udah tanda-tanda ada kebuntuan di bagian saluran pembuangan ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian kalau misalkan ada pengeblokan bunga es, kalian masih bingung apakah freonnya atau apa ya. Kalau ada pengeblokan berarti di bagian kelistrikan seperti kipas, defrost, fuse, heater, kemudian timer dan juga saluran pembuangan. Dan ini kalian bisa, kalau misalkan kalian masih belum punya uang untuk memperbaikinya, biasanya 3 hari itu kulkas udah mulai tidak bisa beku ya, hanya dingin saja. Nah, kalian cukup matikan setengah hari ataupun 1 hari, kalian nyalakan lagi, itu kulkas kembali dingin. Tapi ketika dapat 3 hari, kulkas ini kembali tidak dingin lagi teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau misalkan belum diperbaiki ya harus sering-sering matikan ya ketika 3 hari ke depan. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika teman-teman masih ada pertanyaan, masih belum paham, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Insya Allah pasti semuanya akan saya jawab. Itu semuanya ya, semuanya pasti akan saya jawab, meskipun ya telat-telat lah, karena yang ngelola itu saya sendiri, yang jawab pun saya sendiri. Nah, kemudian ada juga yang pertanyaan masalah mesin kompresor dipasang di kulkas 2 pintu. Itu jangan ya. Kalau misalkan kulkas kalian sendiri sih nggak masalah. Ini saran dari saya. Kalau dari pelanggan ya jangan. Ini efeknya bisa, semuanya bisa ya. Cuman untuk ketahanan atau berapa lama normalnya itu nggak mesti. Itu rata-rata udah kalah mesin kompresornya. Karena PK-nya dari segi PK-nya dari mesin kompresor itu sudah berbeda, lebih besar dari mesin kompresor kulkas 2 pintu dibanding untuk Polytron yang 1 pintu seperti ini ya. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.